Halo, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa yang pada saat itu Indonesia dikatakan sebutir telur di ujung tanduk. Pertama-tama, Indonesia dikatakan sebutir telur di ujung tanduk karena pada saat itu Indonesia kacau balau. Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan materi tersebut, marilah kita mengetahui terlebih dahulu akar atau awal permasalahan terjadinya disintegrasi bangsa di Indonesia pada saat itu. Disintegrasi bangsa di Indonesia pertama kali disebabkan oleh datangnya Belanda ke Indonesia pada tahun 1556. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di tahun 1556 dengan bertujuan untuk mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Namun, bangsa Belanda mendirikan perusahaannya yang kita kenal dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1604 tepatnya di Amsterdam. Setelah berdiri perusahaan tersebut, banyak anggota dari perusahaan tersebut yang melakukan korupsi sehingga menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut atau gulung tikar. Di tanggal 31 Desember 1799, perusahaan tersebut diresmikan bangkrut. Namun, dengan bangkrutnya perusahaan tersebut membuat bangsa Belanda semakin jingkar lagi karena bangsa Belanda melakukan tanam paksa terhadap bangsa Indonesia, yang setelah itu bangsa Belanda juga tidak kalah kejam untuk melakukan sistem divide et impera atau politik adu domba terhadap raja-raja yang ada di Indonesia. Kita lanjut permasalahan yang kedua, yakni masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia bersamaan dengan hancurnya Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Salah satu tujuan Jepang masuk ke Indonesia yakni untuk mencari bahan-bahan logistik. Namun, Jepang masuk ke Indonesia dengan membawa sistem propaganda yang dimana salah satu isi dari sistem propaganda tersebut menjanjikan untuk memberikan Indonesia kemerdekaan. Setelah itu, Jepang berhasil melakukan sistem propaganda di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, kekejaman Jepang mulai terlihat. Bangsa Jepang melakukan sistem Romusa, yakni mempekerjakan para pribumi dengan 12 jam digaji, namun lama-kelamaan 24 jam tanpa upah, sehingga menyebabkan banyak bangsa Indonesia yang pada saat itu mengalami penyakit kudis, busung lapar, bahkan kematian. Setelah itu, pada tanggal 6 Agustus, bangsa Indonesia mendengar bahwa kota Hiroshima dibom oleh sekutu atau Amerika Serikat, yang seperti kita ketahui kota Hiroshima adalah kota terbesar di Jepang. 3 hari setelahnya, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dibom atom oleh sekutu, yang menyebabkan bangsa Jepang dipukul mundur oleh kehancuran kotanya tersebut, sehingga bangsa Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia di tanggal 15 Agustus 1945, yakni janji kemerdekaan. Selanjutnya, yang ketiga yakni menuju Indonesia merdeka. Pada saat itu, bangsa Indonesia mengalami kekosongan atau vacuum of power, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi di kediaman Sayuti Meli dirumuskannya kemerdekaan Indonesia dan dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno bahwa Indonesia merdeka. Namun tidak berjalan begitu dengan lancar. Ini adalah puncak dari segala puncak permasalahannya, yakni masuknya organisasi PKI ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia, dan masuknya lagi bangsa Belanda kedua kalinya untuk menguasai sepenuhnya bangsa Indonesia. Hal itu terbukti karena Belanda berhasil melakukan serangan kembali, yakni AMB1 atau Organisasi Produk pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, yang dimana Belanda bertujuan untuk menguasai daerah-daerah yang menghasilkan rempah-rempah seperti Sumatera, Jawa, dan Aceh. Lalu dibentuknya lah Perjanjian Linggarjati sebagaimana isinya. Setelah melakukan perjanjian AMB1 dan melakukan perjanjian Linggarjati, Belanda kembali melakukan serangan, yakni serangan AMB2 atau yang kita sebut dengan serangan gagal pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 dengan tujuan untuk menculik Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir untuk menyerang kota Yogyakarta dan Papua yang kaya akan emas dan rempah-rempah. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian Renville untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, dengan banyaknya permasalahan tersebut, akhirnya bangsa Indonesia membawa masalah tersebut terhadap Formusa PBB yang diikuti oleh 64 negara dan diakui dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB, dan sampailah kita pada saat
di tanggal 27 Desember 1949 kita bukan lagi utuh melainkan berdaulat, NKRI harga mati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.